Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kembali pada hari ini kita bersyukur kepada Allah di mana kita masih dapat melaksanakan berbagai aktivitas, termasuk hari ini melaksanakan PKKMB di jurusan Teknologi Pertanian. Saya Ketua Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru tahun 2020 di jurusan Teknologi Pertanian. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara mahasiswa baru yang berbahagia, sedikit acara PKKMB untuk jurusan Teknologi Pertanian. Saya akan mengenalkan tentang jurusan secara umum. Nanti saudara akan mengetahui program studi, labor-labor secara detail pada kegiatan selanjutnya. Yang pertama saya sampaikan adalah jurusan Teknologi Pertanian merupakan salah satu dari 3 jurusan yang ada di Politeknik Pertanian. Saya Edi Safri sebagai ketua jurusannya sejak 2019, Maret 2019, dengan sekretaris jurusan adalah Ibu Dr. Neni Trimedona, SSI, MSI, dari program studi Teknologi Pangan. Saya dari program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Pada jurusan Teknologi Pertanian ini ada 3 prodi. Yang pertama adalah Teknologi Mekanisasi Pertanian. Koordinator prodinya yaitu Bapak Fitra Herdian, STP MP. Kemudian yang kedua adalah Tata Air Pertanian. Tata Air Pertanian dengan koordinator prodinya Bapak Insinyur Oktoyurnal MP. Kemudian yang ketiga adalah Teknologi Pangan. Koordinator prodinya Ibu Della Violalita STP MP. Nanti masing-masingnya akan saya kenalkan pada staf di prodi masing-masing. Alhamdulillah ketiga prodi kita ini terakreditasi B. Labor-labor atau workshop yang ada di bawah jurusan Teknologi Pertanian ada 8. Yang pertama adalah lab uji mutu dan analisis dengan kepala labnya Ibu Sri Kembar Putri STM Eng. Kemudian yang kedua lab pengolahan pangan dan pasca panen, yaitu kepala labnya Ibu Mimi STP MP. Yang ketiga labor teknik sumber daya air, kepala labnya Bapak Dr. Insinyur Naswir MSI. Yang keempat lab lingkungan, kepala labnya Bapak Insinyur Irwan A MSI. Yang kelima workshop alsintan dan otomotif, kepala labnya Bapak Zulnadi SPMP. Yang keenam lab survei pemetaan dan desain dengan kepala lab Bapak Weri Susena STPMP. Yang ketujuh labor logam kayu dan beton dengan kepala labnya adalah Bapak Insinyur Rildiwan MP. Yang terakhir yang kedelapan lab instrumentasi dan kelistrikan dengan kepala lab Bapak Hendra Eskom Mkom. Seperti yang kita ketahui bahwa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh itu adalah salah satu perguruan tinggi vokasi. Kalau kita kenal di Indonesia itu ada 3 jenis pendidikan tinggi. Yang pertama pendidikan akademik, yang kedua pendidikan vokasi, kemudian yang ketiga itu adalah pendidikan profesi. Nah, Politeknik berada pada pendidikan vokasi ini. Seperti ini, Politeknik. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan vokasi itu? Pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Nah,
mungkin tadi terlupa bahwa tahun ini di jurusan teknologi pertanian ada 2 prodi D4 yang sudah disetujui kementerian, ya. Yaitu yang pertama D4 teknologi rekayasa komputer. Nah, staf pengajarnya itu merupakan bagian dari staf di teknologi mekanisasi pertanian. Yang kedua adalah teknologi rekayasa pangan. Teknologi rekayasa pangan itu bagian dari dosen-dosen yang ada di teknologi pangan, itu D4 juga. Artinya kalau izin operasional dibuka tahun ini, maka di jurusan teknologi pertanian sudah ada 5 prodi. Ada 5 prodi. Kita lanjutkan, apa itu beda jurusan dengan program studi? Ya. Di sini kita lihat bahwa jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengolah pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, ada satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, itu jurusan. Kemudian prodi atau program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu. Metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan atau vokasi. Ini menurut PP nomor 4 tahun 2014. Jadi itu beda antara jurusan dengan prodi. Ya, prodi itu lebih spesifik dibandingkan jurusan. Nah, kita jurusan teknologi pertanian, artinya ada beberapa cabang ilmu yang ada di sini. Ya. Teknologi pertanian, ya. Ada tata air pertanian, kemudian ada teknologi mekanisasi pertanian, kemudian ada teknologi pangan. Itu masih dalam satu rumpun teknologi pertanian. Kemudian saudara bisa lihat dari diagram ini, nah, alur kegiatan pendidikan pembelajaran. Ini secara umum, bahwa yang pertama itu ada rancangan. Nah, ini adalah yang disiapkan oleh prodi atau program studi, baik itu berupa profil, capaian pembelajaran lulusan, mata kuliah, ya. Kemudian rangkaian mata kuliah atau struktur kurikulum. Nah, itu di rancangan. Ini adalah kegiatan di prodi. Kemudian yang kedua itu adalah pembelajaran. Pembelajaran ini ada tiga komponen yang saling membutuhkan dan saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah pembelajaran. Yang pertama dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Nah, disinilah peran dari jurusan dan prodi untuk mengelola proses pembelajaran ini. Kemudian luaran. Lulusan memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Nah, sekarang pada kesempatan saudara-saudara sebagai mahasiswa baru ini, perlu saya sampaikan, indikator ya mahasiswa atau lulusan dari prodi atau jurusan yang dikatakan sukses itu ada beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, menguasai bidang studinya, atau kita lihat indikatornya itu adalah nilai kelulusan atau IPK, indeks prestasi kumulatifnya itu ya minimal memuaskan. Yang pertama itu kita harus ketahui, yang pertama yang paling bagus itu adalah cum laude. Kemudian sangat memuaskan, yang memuaskan. Ini yang paling rendah ini, memuaskan. Jadi Anda dikatakan sukses gitu. Yang kedua itu adalah lulus tepat waktu. Kalau kita di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ini, atau pendidikan diploma 3 itu 3 tahun, diploma 4 tahun, ya tidak lebih. Kemudian masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan lebih singkat. Artinya setelah Anda tamat pada perguruan tinggi ini, mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan, itu tidak menunggu dalam waktu yang lama. Yang keempat adalah aktif dalam kegiatan organisasi selama mahasiswa. Nah, di samping kegiatan akademik,
Anda juga diharapkan berorganisasi, karena berorganisasi itu sangat besar sekali manfaatnya kepada diri saudara-saudara semua. Baik itu bagaimana cara berorganisasi, cara mengatur waktu, cara memimpin, itu bisa dipraktikkan langsung pada organisasi yang Anda geluti. Banyak organisasi yang ada di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ini. Mungkin nanti di bidang 3 akan menjelaskan ini semuanya. Kemudian yang kelima itu adalah kreatif, inovatif, serta mampu memotivasi diri sendiri. Lingkungan. Jadi kita setelah tamat dari perguruan tinggi, dari jurusan teknologi pertanian ini, kita punya daya nalar, kemudian punya kemampuan inovasi atau inovatif, mampu berkreasi dari ilmu pengalaman sudah kita dapatkan pada prodi yang kita tekuni ini. Kemudian ini yang saya ingatkan terakhir kepada saudara-saudara semua mahasiswa baru di jurusan teknologi pertanian. Nah, selama saudara jadi mahasiswa, ya, ada beberapa godaan yang harus saudara perhatikan dan jauhi, serta ini sangat saya tekankan untuk dijauhi. Yang pertama adalah pergaulan bebas. Ya. Sekarang tantangan Anda jadi mahasiswa dengan tantangan ketika kami jadi mahasiswa itu sangat berbeda sekali. Pergaulan bebas, baik itu secara offline maupun secara online, itu sangat berpeluang sekali dalam hal menghabisi waktu Anda atau membuang-buang waktu, bahkan membuang pemikiran Anda sendiri untuk mencapai kesuksesan di dunia akademik. Dan yang paling penting itu adalah, ini adalah hal yang terlarang dalam agama Islam, agama kita. Jadi pergaulan bebas atau Anda tiadakan, carilah kegiatan-kegiatan positif. Kemudian yang kedua adalah kemajuan dunia IT. Ya, seperti disampaikan tadi, itu sangat berpengaruh juga. Bagaimana nanti Anda terpengaruh dari kegiatan-kegiatan online, chatting, dan segala yang berhubungan dengan ini. Kemudian budaya instan, ingin cepat selesai, ingin mudah saja ketika ada tugas, kemudian Anda copy paste, maka ini adalah sesuatu yang dilarang, ya, budaya instan ini. Kemudian yang keempat adalah yang penting lulus dulu, kerjaan belakang. Ini adalah hal yang menjadi tantangan atau godaan Anda. Yang penting Anda mengerjakan tugas dulu, ngerti nggak ngerti, ya. Masalah pekerjaan, masalah ilmu yang Anda dapatkan, nanti aja Anda berpikirnya. Ini adalah sesuatu yang konsep yang salah. Jadi, Anda selama mahasiswa ikuti segala prosedur tentang mendapatkan keilmuan ini. Kemudian juga masalah pekerjaan dari sekarang cobalah Anda planning dan Anda rancang. Ya. Yang pertama, prodi teknologi mekanisasi pertanian. Ya. Di sini masih tertulis mesin dan peralatan pertanian. Itu ketua prodinya adalah Bapak Fitra Herdian. Nah, jumlah staf yang ada sekarang 20 orang. Pendidikan S3 itu 3 orang. Kemudian sedang S3 yaitu 2 orang. Ya. Nah, di antara 20 orang staf pengajar prodi teknologi mekanisasi pertanian ini, ada 5 orang atau 4 orang akan pindah home base menjadi prodi teknologi rekayasa komputer. Yang pertama Bapak Irzal, Bapak Insinyur Irzal MP, yang kedua Bapak Insinyur Yudhistira MSI, yang ketiga Bapak Insinyur Musdar Efijinis MP,
Bapak Insinyur Ridilwan MP, kemudian Bapak Insinyur Elvin Hasman MP, ini Direktur kita Politeknik Pertanian Negeri Pekombo, periode 2008-2022. Kemudian Bapak Insinyur Irwan, Bapak Ibu Dr. Yuni Ernita STPMP, kemudian Ibu Dr. Sandra Meli STPMP, ya kebetulan ini belum diupdate datanya. Selanjutnya adalah Bapak Jamaluddin MSI, kemudian Ibu Sri Aulia Novita STPMP, ini sedang melanjutkan S3 pada semester ini di Universitas Andalas. Kemudian Bapak Perdana Putra STMN, ya lagi kuliah S3 di Nottingham University di UK, Inggris ya. Kemudian saya sendiri Edi Safri. Kemudian Bapak Fitra Herdian STPMP, Ketua Prodi, ya, Koordinator Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Kemudian Bapak Amrizal Eskom Mkom, Bapak Muhammad Riza, yang terakhir Bapak Hendra Eskom Mkom. Ya. Ya. Kemudian Bapak Zulnadi SPMP, Ibu Fani Yuliana STMT, ya. Kemudian Bapak Indra Laksmana Eskom Mkom. Yang terakhir ini dosen baru kita di Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian, ada Bapak Angga Devrian STP MSI. Kemudian selanjutnya adalah Prodi Tata Air Pertanian dengan koordinator prodinya Bapak Insinyur Okto Yurnal MP. Nah, pada prodi ini ada 15 staf pengajar, 15 orang staf pengajar dengan pendidikan S3 itu sebanyak 2 orang. Nah, diantaranya yang pertama itu adalah Bapak Insinyur Yifrijal Awai MP, Bapak Insinyur Okto Yurnal MP, Ibu Insinyur Deswani Panggebean MP, kemudian Bapak Insinyur Edi Jurnata MSI, ini wadir kita, 2 kita sekarang. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Naswir, Kepala Lab Sumber Daya Air di TAP. Kemudian Bapak Insinyur Ismawardi MP, Bapak Insinyur M. Rizal MP, Bapak Insinyur Harmailis MSI. Ini Bapak Harmailis ini sekarang menjabat sebagai Wakil Direktur 1 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Selanjutnya ya Bapak Weri Susena MP, kemudian Ibu Reni Ekawati SSI MSI sedang S3, ya. Kemudian Bapak Aflizar SPMP PhD, kemudian Bapak R. Prabawayuda SSI MSc, ya. Ibu Tri Novita Zuhara Jingga Eskom Mkom, Bapak Insinyur Fazlimi MP, dan Bapak Zulfakhri SPMP. Ini adalah dosen muda di Prodi Tata Air Pertanian. Kemudian selanjutnya adalah Prodi Teknologi Pangan. Di sini ada 23 orang staf pengajar dengan yang sudah menempuh pendidikan S3 itu sebanyak 2 orang. Yang pertama adalah Ibu Insinyur Kusmalini MSI, ini mantan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sebelum periode Pak Elvin ini. Kemudian ada Ibu Insinyur Nuzarah Tazar MP, ada Ibu Insinyur Razarni MP, kemudian Ibu Insinyur Yeni Mukhrida MP, selanjutnya Ibu Insinyur Eva Wati MP, kemudian Ibu Insinyur Mutia Elida MSI, kemudian Bapak Insinyur Irwan Roza MP, Ibu Insinyur Ermiati MSI, kemudian selanjutnya Ibu Dr. Neni Tri Medona SSI MSI, maaf, ini terlupakan juga. Ya. Kemudian Ibu Rince Alfia Fadri SSTM Biomed, ya lagi S3 di Universitas Andalas. Kemudian Ibu Mimi Harni STP MP,
Ibu Sri Kembar Yanti Putri STMN. Kemudian selanjutnya Ibu Dr. Insinyur Susi Desminarti MSI, Ibu Insinyur Suryani Sahrul, Ibu Dr. Rilma Novita. Ya. Jadi ada 3 orang dokter di jurusan di Prodi Teknologi Pangan. Ya, mohon maaf tadi saya bilang 2, ternyata ada 3, ada yang terlupakan tadi, ini baru tamat. Kemudian Ibu Heni STP MSc, kemudian Ibu Fidela Violalita STPMP, ini koordinator Prodi Teknologi Pangan. Nah, ada 6 dosen baru di Teknologi Pangan. Pertama itu adalah Ibu Agustina SPMSI, Bapak Rozi, ya, Bapak Rozi Satria, kemudian Ibu Teti Desrita Handayani SPMSI, Bapak Prima Fajri SPMSI, Ibu Elva Amurita Zebua SPMSI, dan terakhir adalah Ibu Nela SK Putri SPMSI. Nah, kemudian bendahara jurusan kita Ibu Fidela Violalita, dan kita dibantu oleh ada 5 staf tenaga administrasi jurusan. Jadi saudara nanti bisa berhubungan dengan Bapak dan Ibu staf administrasi ini di jurusan. Masalah ya akademik, urusan administrasi, silakan menghubungi. Untuk pangan itu ada Bu Nismawati, kemudian untuk TAP itu adalah Pak Fiskal, kemudian satu lagi ada 6 sebenarnya, ada Bu Yen, satu lagi untuk TMP. Untuk pegawai jurusan itu adalah Bu Jurniati atau Bu Ju, Pak Naswan, Pak Suryadi. Nah, kemudian Anda juga ada organisasi tingkat jurusan yang kita sebut dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pertanian. Mungkin nanti juga akan dijelaskan atau dikenalkan apa saja kegiatan-kegiatan dari Himateta ini, Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pertanian ini. Ada waktunya untuk mengenalkan. Baik, mungkin itu yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mungkin nanti kita bisa berkomunikasi secara offline untuk pengenalan jurusan jika ada waktu dan kesempatan yang disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.